karena tidak ada kerjaan lain, sesimpel itu. Jadi saya cuman punya apa ya, talenta, bisa dikatakan kemampuan di sablon itu. Terus ya sudah, saya mau kerja di mana, umur saya udah nggak produktif kalau untuk di kerja kantor gitu. Udah akhirnya buka usaha sendiri, yaitu sablon, karena saya yang sudah berkecimpung di sablon waktu itu kan sudah 10 tahunan lebih saya. Ya kemudian dari awalnya sih sederhana, cuman meja satu ini, meja ini satu, terus sama papan-papan triplek itu. Oh, yang manual itu kan? Iya, manual itu, pakai frame itu. Presisi. Iya, frame presisi itu. Jarang sekali. Iya. Pertama kali saya pakai itu. Jadi saya kerja tuh bisa dari pagi ketemu pagi, Mas. Sobat Baron, berjumpa lagi dengan kita di Sida UMKM Baron Putra SPS. Hari ini kita sudah berada di vendor Upside, tepatnya di daerah Jetis, Surakarta. Dan di sebelah saya ini sudah bersama ownernya langsung dari vendor Upside, yaitu Mas Samuel. Sebelumnya apa kabar Mas Samuel? Baik. Oke, kami dari tim Sida UMKM mengucapkan banyak terima kasih untuk Mas Samuel telah berkenan untuk kami oprak-oprak vendornya. Terus awal kenapa kok bisa kecimpung di dunia persablonan? Bisa dijelaskan Mas, awal mula mendirikan vendor ini tuh gimana? Oh ya, kalau di Upside sini saya sejak tahun 2016 sih Mas, 2016. Tapi sebelumnya saya tuh juga sudah nyablon. Pertamanya saya juga nggak tahu apa itu sablon pertamanya. Terus kemudian saya diajak sama temen SMA itu, terus bantu dia sudah nyablon dulu ya. Terus kita waktu itu sampai berapa tahun ya, 5 tahun kalau nggak salah, 5 tahun apa 7 tahun. Kemudian pisah, saya mendirikan sendiri dengan teman-teman di daerah Munggung, namanya Mung SP. Kalau mungkin sekarang teman-teman yang tahu Mung SP itu dulu pendirinya salah satunya saya. Kami bertiga, iya, kami bertiga itu waktu itu. Terus di sana kurang lebih ya 5 tahunan kalau nggak salah. Terus setelah itu kami pisah. Terus saya mendirikan sendiri di sini di tahun 2016. Oke, berarti dari tahun 2016 Mas Samuel tuh udah punya rencana ya, rencana untuk membuat vendor sendiri. Dan alasannya kenapa ingin mempunyai vendor sendiri dari tahun 2016 itu? Ya alasannya karena tidak ada kerjaan lain, sesimpel itu. Jadi saya cuman punya talenta, bisa dikatakan kemampuan di sablon itu. Terus ya sudah, saya mau kerja di mana, umur saya udah nggak produktif kalau untuk di kerja kantor gitu. Udah akhirnya buka usaha sendiri, yaitu sablon, karena saya yang sudah berkecimpung di sablon waktu itu kan sudah 10 tahunan lebih saya. Ya kemudian dari awalnya sih sederhana, cuman meja satu ini, meja ini satu, terus sama papan-papan triplek itu. Oh, yang manual itu kan? Iya, manual itu, pakai frame itu. Presisi. Iya, frame presisi itu. Jarang sekali. Iya. Frame presisi. Pertama kali saya pakai itu. Jadi saya kerja tuh bisa dari pagi ketemu pagi, Mas. Karena seorang diri ya. Oh, waktu pertama kali 2016 itu ya? Iya, selama kurang lebih 6 bulan saya seperti itu. Jadi pagi ketemu pagi bisa. Nah, waktu itu kebanyakan vendor saya di teman-teman yang sering ikut event kayak Solfest gitu loh. Jadi kan mereka kalau pesen dadak, istilahnya dadak. Jadi hari ini pesen terus
2 hari 3 hari kalau bisa jadi gitu. Jadi ya mau nggak mau. Seperti itu. Berarti emang dari dulu kan emang basicnya Mas Samuel kan udah apa ya, berkecimpung di dunia sablon. Pertama join dulu sama teman-teman bertiga ya tadi ya. Terus kemudian Mas Samuel memutuskan untuk berdikari lah, berdikari mempunyai vendor Upset ini. Dari tahun 2016 sampai sekarang ini, Upset kan udah ya cukup lama ya berdiri ya Mas ya. Yang dialami kendala pertama yang dialami mendirikan sablon sendiri itu gimana sih Mas? Mungkin dalam suatu apa ya, usaha Mas kan ada apa ya, kayak resiko. Terus kemudian kayak kesulitan sendiri lah. Kesulitannya itu seperti apa yang dialami Mas Samuel dari tahun 2016? Kalau awal pertama buka sih pasti kesulitannya ya, 1 tempat, tempat. Ya 2 orderan. Karena kita kan baru awal pertama dan kita nggak tahu pemasarannya ya seperti gitu apa gitu, nggak tahu sama sekali. Terus jadi ada orderan tuh karena mereka tahu kalau saya sudah buka sendiri, itu baru mereka tahu, oh Mas Samuel sekarang sudah buka sendiri, coba. Terus saya datang ke sini gitu. Terus yang kedua ya fasilitas sih. Jadi karena waktu itu belum mencukupi, karena terlalu masih sederhana sekali. Kita harus pakai frame, terus screennya kita masih pakai kayak yang kayu itu. Dan itu pun mungkin gimana ya? Semua ada customer yang order dalam arti partai besar ya Mas ya. Itu juga termasuk kendala ya. Waktu lah. Waktu, ya kan? Betul. Dari pertama frame presisi itu sendiri kan, itu kan kalau untuk meja seperti yang di belakang saya ini kan langsung banyak. Kalau frame presisi kan emang satu-satu gitu ya. Terus kesulitan yang pernah dialami kan seperti itu. Lah cara mengatasinya Mas Samuel gimana? Dulunya itu kayak pas nggak ada order itu cara mengatasinya gimana Mas Samuel? Ya banyak-banyak berdoa. Supaya nah, cuman terus gini, saya sering main waktu itu. Main? Iya, main ke tempat teman ya yang juga sablonan, terus ke tempat potongan namanya Mas Hendrik itu. Mas Hendrik? Iya, di sana terus saya banyak kenalan di sana. Terus terus akhirnya ya dari situ mereka banyak order di situ. Jadi itu termasuk cara Mas Samuel mempromosikan vendor ini. Ayo aku juga udah punya vendor loh. Ayo datang ke sini gitu kan Mas ya. Oke. Untuk karyawan nih Mas. Di Upset ini ada berapa Mas? Kalau sekarang cuma 1 orang. Kalau sekarang ini cuma 1 orang ya. Tapi ketika tahun berapa ya? 4 tahun ke belakang, 4 tahun atau 5 tahun ke belakang itu kita ada 5 orang. Jadi 4 orang di produksi sini, terus 2 orangnya, 1 orang di prepare atau persiapan untuk produksi. Jadi dia melem, terus hapus screen gitu. Terus satunya finishing. Dia press sama juring waktu itu. Karena waktu itu kan orderannya sangat banyak sekali. Iya, gitu. Terus jadi ada karyawannya 5 waktu itu. Terus itu sebelum pandemi ya. Ketika pandemi ya, tapi pandemi 1 tahun jalan itu kita nggak ada pengaruh apa-apa. Pas tapi awal tahun pandemi itu ya? Awal tahun pandemi. Tapi ketika tahun kedua itu sudah mulai kerasa, dan tahun ketiga lebih. Dan sekarang akhirnya jadi 1 orang aja. Akhirnya mengurangi itu juga ya, karena juga gimana ya, belum ada orderan gitu ya. Nah, itu tahun kedua berarti ya, sekitar tahun 2020-an ya, 2021 ya. Berarti itu pengurangan drastis karyawan karena juga faktor itu ya Mas ya, kurang order. UMKM di rumah kan juga banyak terdampak pada
kemarin tuh pandemi. Iya. Dan caranya Mas Samuel masih bertahan sampai sekarang tuh gimana? Bisa diceritakan? Kalau untuk bertahan ya gimana ya? Ya sekarang saya orangnya terlalu pasif, tidak pernah jarang keluar rumah gitu. Maksudnya nggak pernah kayak dulu waktu awal-awal itu saya sering main ke tempat temen sablon gitu atau ke tempat potongan gitu. Jadi dari situ mungkin bisa ada koneksi lah, banyak koneksi nantinya. Jadi siapa tahu mereka juga pengen nyablon ke sini gitu. Kalau untuk bertahan selama ini ya saya cuman mengandalkan satu, itu vendor yang rutin di sini. Ya. Oh gitu. Dan sekarang pun juga sudah mulai sepi. Ya moga-moga aja tahun 2023 ini Amin. kembali normal kayak seperti dulu gitu. Dan untuk kaos per kaos Ya. di sini, ini jual berapa Mas? Kalau sekarang sih 65 kalau nggak salah. 65 Iya. ya? 65 itu. Karena saya sendiri juga sudah lama sekali nggak ngerjain maksudnya bikin kaos secara all in gitu. Karena kebanyakan di sini cuma jasa. Oh, cuma jasa. Ya, kebanyakan yang datang tuh ya mereka broker-broker gitu. Oh, gitu. Kebanyakan broker ya? Iya, kebanyakan broker. Oke. Untuk produksinya selain kaos, apa aja Mas di sini? Tidak ada. Cuman kaos aja saja, iya. Oke. Nah, untuk Mas Samuel, tanggapan tentang DTF itu gimana Mas? DTF sih bagus menurut saya. Apalagi untuk kalau kita bikin satuan. Kita ada orderan satuan itu sangat membantu dan nggak ribet. Maksudnya kita nggak rekoso banget kayak manual seperti ini. Kalau manual gini bijian ya nggak mampu. nggak mampu ngerjainnya. Dan itu untuk Mas Samuel juga memproduksi DTF juga. Jadi Kadang-kadang ada gas gitu ya Mas ya? Iya, kalau ada pesanan mereka gambar terutama gambar pola yang terlalu banyak, full color gitu, saya DTF. Full color, terus kemudian dia mintanya manual 2 pieces, waduh. Cara order di sini itu seperti apa Mas Samuel? Kalau order di sini biasanya mereka WA terus dia ngirim file, terus ya sudah, terus saya tanya SPK-nya seperti apa, terus kain diantar hari apa, udah seperti itu aja. Jadi Gampang juga ya? Gampang. Terus ada juga yang datang langsung sini terus ngasih file, gitu aja. Dan nggak ribet? Nggak. Dari Mas Samuel untuk para UMKM di rumah, para sobat baron di rumah dan yang mempunyai mempunyai usaha dan terimbas di pandemi kemarin. Dari Mas Samuel untuk motivasi lah sedikit, monggo. Apa ya motivasinya? Ya standar aja, tetap semangat gitu aja buat teman-teman dari UMKM di Solo dan sekitarnya. Kiranya kita sama-sama tetap terus berjuang. Jadi apapun resikonya, apapun kendalanya, kita harus tetap semangat. Dan satu untuk teman-teman di sablon Solo, jadi punyalah ciri khas tersendiri yang unik di sablon kalian, supaya itu menjadi ciri khas kalian untuk bisa tarik konsumen gitu. Oke Mas Samuel, kita mengucapkan banyak terima kasih untuk Mas Samuel telah berkenan untuk kami opera-opera. Ilmunya tadi sangat bermanfaat untuk pengalaman dari Mas Samuel mendirikan vendor ini. Dari kemarin perjuangan Mas Samuel dari pandemi juga menginspirasi untuk sobat baron di rumah. Dan ini ada sedikit bingkisan dari Baron Putra SPS. Dan
Upset Sablon dinyatakan lulus sidak. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Baron Putra yang sudah sudi sidak kemari. Ya, ini tempat kami yang sederhana dan sangat kurang apa ya, kurang mumpuni lah atau Luar biasa. tapi terima kasih buat Baron Putra. Mungkin saya pelanggan yang apa ya, lama sekali dulu Baron Putra belum sampai sekarang ini, Mas, belum segede ini, belum punya apa, banyak cabang, terus punya cabang banyak gitu. Enggak, dulu masih kecil, terus masih yang punya situ siapa, kok siapa? Pak Irwin tuh masih yang jual sendiri itu. Oh. Dulu saya pelanggan di sana. Oke Mas Samuel, Baron Putra kan punya tagline ingat sablon, ingat Baron. Kita gitu. lakuin bersama ya. Ya. Ingat sablon, Ingat Baron.